Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laida dari kelompok 2 Stambuk G2D1 19101. Tema dari kelompok 2 adalah perekrutan, penempatan, dan manajemen bakat. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu pada bab 7 wawancara kandidat. Sebelum masuk pada wawancara kandidat, terlebih dahulu saya akan coba menjelaskan apa itu wawancara. Wawancara ialah suatu pembicaraan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh interview dan informan. Interview adalah orang yang melakukan wawancara atau sebagai pewawancara, dan informan adalah orang yang akan kita wawancara atau orang yang akan kita dapatkan informasi. Kemudian wawancara menurut para ahli antara lain menurut Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Selanjutnya, fungsi daripada wawancara. Fungsi wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi kekeliruan informasi maupun data yang berliku-liku. Yang kedua, informasi maupun data yang diperoleh wawancara ialah penambahan informasi awal. Yang ketiga, menerima informasi secara menyeluruh. Dan yang keempat, memperoleh informasi maupun data yang netral dan adil. Kemudian tujuan wawancara. Adapun tujuan wawancara itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menelusuri dan memperoleh informasi maupun data dari orang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi informasi maupun data yang dirangkaikan dari teknik dokumentasi data lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh pengesahan dengan menguji hasil dokumentasi data lainnya. Kemudian tentu di dalam proses wawancara ada jenis-jenis wawancara yang dilakukan. Adapun jenis wawancara yang dilakukan, yang pertama, jenis-jenis dasar wawancara. Nah, dalam jenis-jenis dasar wawancara ini, manajer menggunakan beberapa wawancara di tempat kerja, seperti wawancara penilaian kinerja dan wawancara keluar. Kemudian wawancara seleksi adalah prosedur seleksi untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Kemudian terdapat beberapa cara untuk melakukan wawancara seleksi sebagai berikut. Contoh, kita dapat mengklasifikasi wawancara seleksi menurut yang pertama, seberapa struktur wawancara tersebut. Yang kedua, isi wawancara, jenis pertanyaan yang dimuat dalam wawancara tersebut. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengatur wawancara tersebut. Misalnya,
satu menghadapi satu atau melalui kepanitiaan. Kemudian poin wawancara terstruktur versus tidak terstruktur. Nah, dalam wawancara tidak terstruktur atau non direktif, manajer tidak dapat mengikuti format yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dalam wawancara terstruktur atau direktif, pemberi kerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya dan mungkin memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Manakah yang harus digunakan? Dalam proses wawancara yang harus digunakan, wawancara terstruktur pada umumnya lebih unggul. Dalam wawancara terstruktur, semua pewawancara biasanya menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada seluruh pelamar. Karena hal tersebut, wawancara ini cenderung lebih konsisten, reliable, dan valid. Kemudian isi wawancara atau jenis pertanyaan apa yang harus diajukan? Dalam isi wawancara atau jenis pertanyaan yang harus digunakan atau yang diajukan, pertanyaan situasional. Dalam wawancara situasional dapat menanyakan kepada kandidat seperti apakah ia akan berperilaku dalam situasi tertentu. Pernyataan keperilakuan jika wawancara situasional meminta pelamar untuk mendeskripsikan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap satu situasional hipotesis pada hari ini atau esok hari. Wawancara keperilakuan meminta pelamar untuk mendeskripsikan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi aktual di masa yang lalu. Jenis pernyataan lainnya. Dalam wawancara terkait pekerjaan, wawancara mengajukan pertanyaan kepada pelamar mengenai pengalaman terkait pekerjaan di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai kemampuan kandidat untuk menangani aspek keuangan dari pekerjaan yang ingin diisi oleh pemberi kerja. Terdapat jenis pertanyaan lainnya yang kurang digunakan. Dalam wawancara, stres pewawancara berusaha untuk membuat pelamar tidak nyaman dengan pertanyaan yang terkadang kasar. Tujuannya adalah untuk menemukan pelamar yang sensitif dan mereka yang mempunyai toleransi stres rendah dan tinggi. Kemudian bagaimana kita harus melakukan wawancara tersebut? Dalam melakukan wawancara, pemberi kerja juga memberikan wawancara dengan berbagai cara. 1. Lawan 1 itu atau dengan panel wawancara berurutan atau sekaligus dan terkomputerisasi atau secara personal. Dalam wawancara berurutan tidak terstruktur, setiap wawancara umumnya hanya mengajukan pertanyaan yang terlintas. Dalam wawancara berurutan terstruktur, setiap wawancara menilai kandidat pada sebuah formulir evaluasi standar dengan menggunakan pertanyaan terstandarisasi. Dalam melakukan wawancara, yang pertama tadi adalah wawancara panel. Wawancara panel yang juga digelar wawancara dewan adalah
wawancara yang dilakukan oleh suatu tim, di mana biasanya terdiri dari atas 2 atau 3 orang yang secara bersama-sama menangani setiap kandidat, kemudian mengkombinasikan penilaian mereka terhadap setiap jawaban kandidat ke dalam nilai akhir panel. Kemudian bagian yang kedua, wawancara telepon. Pemberi kerja terkadang melakukan sejumlah wawancara melalui telepon titik, meskipun mungkin berlawanan secara intuitif. Cara ini sebenarnya dapat lebih berguna dibandingkan wawancara tatap muka untuk menilai kehati-hatian dan keterampilan interpersonal seseorang. Kemudian yang ketiga, wawancara terkomputerisasi. Wawancara seleksi terkomputerisasi adalah wawancara yang jawaban lisan dan atau ketikan kandidat didapatkan untuk merespon pertanyaan dan situasi lisan, visual, atau tertulis terkomputerisasi. Kemudian 3 cara untuk membawa wawancara lebih berguna. Nah, 3 cara yang membawa wawancara lebih berguna, ingatlah 3 hal. Yang pertama, gunakan wawancara secara terstruktur. Yang kedua, ketahui apa yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, hindari kesalahan wawancara umum. Gunakan wawancara secara terstruktur. Pertama, buatlah struktur wawancara tersebut. Kemudian ketahui apa yang akan ditanyakan, di mana wawancara adalah alat yang lebih baik untuk mengungkapkan situasi dibandingkan yang lainnya. Kemudian di dalam proses wawancara tentu ada kesalahan-kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Nah, adapun kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara antara lain, yang pertama, dilihat dari kesan pertama atau penilaian seketika. Yang kedua, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan. Yang ketiga, kesalahan urutan kandidat atau kontras, tekanan untuk merekrut. Yang keempat, kesalahan urutan kandidat, berarti bahwa urutan-urutan dalam menemui pelamar mempengaruhi bagaimana dapat menilai mereka. Yang kelima, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Yang keenam, pengaruh karakteristik personal, daya tarik, gender, dan ras. Yang ketujuh, pentingnya keberagaman, disabilitas pelamar dan wawancara pekerjaan. Dan yang kedelapan adalah perilaku wawancara. Kemudian yang terakhir, perilaku wawancara juga mempengaruhi kinerja dan nilai peserta wawancara. Untuk merangkumnya, kesalahan wawancara yang harus dihindari antara lain termasuk: yang pertama, kesan pertama tadi. Yang kedua, tidak mungkin mengklarifikasi apa yang terkait dan dibutuhkan oleh pekerjaan. Yang ketiga, kesalahan urutan kandidat dan tekanan untuk merekrut. Yang keempat, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Yang kelima, pengaruh karakteristik pribadi peserta wawancara. Dan yang keenam, perilaku tidak disengaja pewawancara. Selanjutnya, bagaimana merancang dan melakukan wawancara yang efektif? Ada 3 hal yang dilakukan dalam merancang dan melakukan wawancara efektif. Yang pertama, merancang wawancara situasional terstruktur.
dalam merancang wawancara terstruktur, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama atau langkah pertama, menganalisis pekerjaan. Langkah kedua, memberikan tugas-tugas utama pekerjaan. Langkah yang ketiga, buatlah pertanyaan wawancara. Langkah yang keempat, buatlah jawaban benchmark. Dan langkah yang kelima, tunjuklah panel wawancara dan lakukan wawancara. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan wawancara yang efektif. Dalam melakukan wawancara yang efektif, ada langkah-langkah yang ditempuh, yaitu langkah yang pertama adalah pertama-tama pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Langkah yang kedua, buatlah struktur wawancara tersebut. Langkah yang ketiga, buatlah terorganisasi. Langkah yang keempat, bangun hubungan. Langkah yang kelima, ajukan pertanyaan. Langkah yang keenam, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara. Langkah yang ketujuh, tutuplah wawancara. Dan langkah yang terakhir, tinjau wawancara tersebut. Kemudian yang ketiga, manajemen bakat, profil, dan wawancara karyawan. Manajer dapat menggunakan profil pekerjaan untuk merumuskan pertanyaan wawancara situasional, keperilakuan, dan pengetahuan yang terkait pekerjaan ketika memilih seseorang untuk suatu pekerjaan atau kumpulan peran. Kemudian mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Dalam mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan, ini dilakukan setelah semua proses wawancara. Pengecekan latar belakang komandan tes koma, pemberi kerja memutuskan siapa yang akan diberi penawaran. Pendekatan penilaian secara subjektif minimal semua bukti dan mungkin menggunakan rumus untuk memprediksi keberhasilan pada pekerjaan. Pendekatan hibrida mengkoordinasikan hasil statistik dengan penilaian. Pendekatan statistik dan hibrida lebih dapat dipertahankan. Pendekatan penilaian tidak lebih baik dari manapun. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.